Kenjo yang benar-benar sudah merasa muak dan benci sekali terhadap Sandra. Yang dimana pada saat itu seharusnya Kenjo untuk bisa bertemu bersama dengan inspektor. Ternyata investor tersebut adalah Sandra. Dan akhirnya Kenjo pun mengakhiri kerjasama bersama dengan investor, apalagi dengan sosok Sandra. Perlu kita ketahui guys, kalau saat ini Sandra masih terus berulah. Ia benar-benar sudah hampir saja ketahuan dan akan dijebloskan ke dalam sebuah penjara akibat ulah perbuatannya sendiri. Yang dimana Sandra ini dengan sangat begitu rapi memuluskan rencananya. Bahkan si Baron yang saat itu sempat membegal Mutiara pun tidak mau mengakui kalau dirinya adalah orang suruhan dari Sandra. Dari sini ia pun sudah mengetahui bagaimana tingkah licik dari Sandra. Dan akhirnya ketika Kenjo saat itu bertemu bersama dengan Sandra di kafenya Dikta, ternyata memang investor tersebut adalah Sandra. Yang pada akhirnya Kenjo sendiri malah meninggalkan Sandra dan tidak mau bekerja sama, alias menghentikan kerjasama tersebut bersama dengan Sandra investor tersebut. Dalam hal ini kita pun sudah mengetahui bagaimana tingkah dan kelicikan dari seorang Sandra yang tidak pernah berhenti untuk melakukan aksi nekat kejahatannya. Bahkan dalam beberapa cuplikan sebelumnya kita mengetahui sendiri adanya bahaya yang menimpa terhadap Mutiara justru membuat para penonton di rumah pastinya akan sangat lebih kesal. Dan saat ini sepertinya memang seharusnya sikap Kenjo terhadap Sandra seperti ini. Bersikap tegas agar supaya Sandra ini tidak pelenyak-pelenyek di hadapan Kenjo. Dan pada akhirnya ini adalah momen yang sangat begitu unik sekali ketika Kenjo melakukan tindakan tegas dan bahkan bisa saja kalau Kenjo ini mengancam Sandra ke dalam sebuah penjara. Atas dugaan keterlibatan seorang begal tersebut yang ternyata adalah orang suruhan yang direkayasa oleh Sandra. Namun saat ini Kenjo pasti akan bisa memastikan kepada Sandra kalau dirinya akan segera mendekam dalam sebuah penjara. Lalu bagaimana alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti? Tentu akan sangat semakin seru dan juga menarik lagi untuk kita lihat. Namun sebelum lanjut juga guys, seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan sinetron ini ke depannya semakin menarik lagi, agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas. Perlu kita ketahui di adegan awal saat ini memang nampaknya mungkin ada sebuah hal yang cukup lebih mengejutkan karena di mana Sandra di sini beralih untuk bertemu bersama dengan Ibu Cynthia. Sandra sebisa mungkin untuk supaya bisa mengolok kepada Ibu Cynthia, terlebihnya ia berpura-pura sebagai aspri dari Ibu Cynthia. Dan ia juga ingin mengubah profesinya. Dan ia juga di sini benar-benar sangat begitu kaget karena pada akhirnya Ibu Cynthia benar-benar sangat begitu marah dan kecewa atas perilaku dan tindakan sifat yang memang tidak mempunyai rasa sopan sedikit pun terhadap Ibu Cynthia. Pada saat itu sepertinya Dina yang merasa benar-benar keberatan tentang adanya Sandra yang berhadapan langsung bersama dengan Ibu Cynthia, dan bahkan Dina juga sempat meminta kepada Sandra untuk supaya bisa berlaku sopan. Bagaimanapun juga Ibu Cynthia adalah pimpinan perusahaan di perusahaan tersebut. Namun kita tahu sendiri gaya elit yang dilakukan oleh Sandra ini cukup lebih membuat para penonton di rumah semakin menggelitik pengen nampol. Sandra saat ini benar-benar suka berlaga sok kaya, sok menjadi investor terbaru, so menjadi investor yang memang benar-benar sangat begitu bisa membantu perusahaan dari Ibu Cynthia. Namun justru ini akan berakibat fatal pada dirinya sendiri. Namun dibalik itu semua ternyata Ibu Cynthia di sini merasa terkejut ketika adanya pengakuan dari Dikta kalau dirinya sudah mulai suka dan bucin terhadap Aurel. Hingga pada akhirnya Dikta pada saat itu sempat mengantarkan Aurel ke rumahnya, namun ternyata Ibu Rianti tidak akan pernah merestui hubungan Dikta dan juga Aurel. Di sini adanya Ibu Cynthia yang sempat menghubungi Faditya untuk meminta nomor HP dari Aurel agar selebihnya di sini Ibu Cynthia bisa
mengobrol lebih lama bersama dengan Aurel. Namun ternyata di sini Ibu Cynthia pun sempat melakukan janjian bersama dengan Aurel. Dan secara tiba-tiba Pak Aditya ini ikut campur. Kita tahu sendiri niat dan tujuan dari Pak Aditya hanyalah ingin dekat bersama dengan Ibu Cynthia dan seakan-akan ia pun mendampingi Aurel. Dan hal yang cukup lebih mengejutkan, di mana pada saat itu Aditya benar-benar sangat begitu kaget ketika ia sudah berada di samping Ibu Cynthia. Ternyata Aurel di situ tidak datang sendirian, ia pun datang bersama dengan Rianti. Karena memang sudah kita tahu, mungkin Aurel juga sudah bisa merasakan hal yang berbeda apabila Pak Aditya kegatalan bersama dengan Ibu Cynthia, tentu Rianti sendiri yang akan turun tangan. Dan di sisi lain guys, nampaknya saat ini pertemuan kembali antara Sandra dan juga Mutiara di Cafe Dikta. Sandra ini terus-menerus berbuat ulah agar supaya nantinya ia tidak akan pernah bisa membuat Mutiara dan juga Kenjo ini semakin bersama. Dan pada akhirnya mungkin besar saat ini ada suatu perlakuan yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami tentang bagaimana tindakan dan perilaku dari Sandra yang sudah sangat keterlaluan. Bahkan saat itu Kenjo pun sempat datang dan sempat hadir di kafenya Dikta. Ia pun ingin bertemu dengan investor. Dan ternyata investor tersebut adalah Sandra. Hingga besar kemungkinan saat ini si Kenjo ini benar-benar sudah sangat begitu muak terhadap perlakuan dan kelakuan dari seorang Sandra, yang pada akhirnya Kenjo pun meninggalkan si Sandra guys. Memang ini sangat diwajarkan dan dimaklumi, seharusnya memang Kenjo sendiri melakukan tindakan tegas terhadap Sandra yang selama ini terus-menerus berbuat ulah, apalagi yang sempat memfitnah dan banyak kasus-kasus silang lainnya yang belum kita ketahui juga dan akan yang datang juga. Karena memang Sandra ini sampai kapanpun ia tidak akan pernah terima kalau Kenjo dan juga Mutiara ini bersama. Selagi Sandra masih hidup, pastinya ada saja masalah yang berdatangan dalam kehidupan Mutiara dan juga Kenjo. Namun hal ini yang memang membuat Kenjo amat begitu membenci Sandra. Karena sampai kapanpun Kenjo tidak akan pernah mengenal dengan sebutan nama Sandra. Kita tahu sendiri soal perusahaan Kenjo yang mengalami pemerosotan. Di situ Sandra sudah menaruh investasi terbesarnya kepada perusahaan dari Pak Aditya agar supaya dirinya bisa mendapatkan Kenjo. Namun apa jawaban dari Kenjo? Justru Kenjo mendapatkan suntikan dana dari perusahaan Pak Bobby, suami dari Ibu Cynthia yang sudah meninggal dunia. Dan akhirnya kini Kenjo pun sudah menegaskan kepada Sandra kalau dirinya tidak akan pernah bekerja sama bersama dengan Sandra. Dan inilah yang terjadi. Kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.